Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, apakah dari surat Al-Imran ayat 37 tadi bisa dijadikan dalil bahwa kita boleh membuat tempat khusus untuk ibadah istri-istri kita atau putri-putri kita di dalam rumah atau mihrab? Tidak. Kenapa? Satu, ini syariat, bukan syariat Nabi kita Muhammad SAW, dan berbeda dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW, kecuali syariat tersebut diteruskan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Tidak ada kan? Tidak ada riwayat Nabi atau para sahabat membuat tempat khusus di dalam rumah supaya istri-istri kita, anak-anak kita beribadah di tempat tersebut lalu diberi nama mihrab. Berarti ini khusus syariat Nabi Zakaria. Yang kedua, ini kan diawali oleh nazar dari Imran, ya, keluarga Imran kan. Maka tidak bisa disimpulkan seperti itu. Apakah agama Yahudi dan Nasrani itu dibawa oleh para nabi? Tidak, ya. Agama yang dibawa oleh 124.000 nabi, 313 rasul, 25 yang dikisahkan dalam Al-Quran, 5 yang ulul azmi, semuanya satu agama. Agama apa? Islam. Agama Islam. Sama persis dalam masalah tauhid, akidah. Sama persis dalam masalah khobar. Tidak ada perbedaan satupun dalam masalah khobar. Tidak ada satupun nabi yang mengatakan bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Senin misalnya, atau Selasa misalnya. Enggak mungkin. Jika ada nabi yang mengatakan terjadi hari apa, hari kiamat, pasti Jumat. Sama dengan Rasulullah SAW. Ya. Sedikit berbeda dalam masalah hukum fikih. Bagaimana cara menghilangkan najis antara syariat kita Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa Bani Israel, sedikit berbeda. Kemudian hukuman bagi pencuri berbeda antara potong tangan dengan menjadi budak. Begitu kira-kira. Seperti apa kehidupan di alam barzakh? Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya yang memberitahu. Allah dan Rasulnya memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita seorang mayat dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian ditutup dengan tanah, kemudian para pengantar kembali memakai sendal-sendal mereka, alas kaki mereka, meninggalkan kuburan, si mayat langsung mendengarkan. Terdengar bunyi sendal yang dipakai itu. Kemudian didatangi oleh 2 utusan Allah, Munkar dan Nakir, bertanya tentang 3 hal. Yang bisa menjawab itulah yang bertauhid. Siapapun yang bertauhid, insya Allah pasti bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Walaupun mungkin dia banyak berdosa, walaupun mungkin dia suka minum khamr misalnya, dengerin musik misalnya, kadang sholat sering telat misalnya, tapi dia bertauhid, dijamin bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Jika tidak bisa menjawab pertanyaan, dan seluruh orang kafir tentu nggak ada yang bisa jawab, maka dipukullah di antara 2 telinganya. Dan seandainya gunung Uhud dipukul dengan pukulan itu, maka akan hancur. Dan dia menjerit kesakitan, dan jeritanya terdengar oleh siapapun yang ada di sekitar itu, kecuali 2 makhluk Allah yang tidak bisa mendengar.
apa? Manusia dan jin. Ya. Selebihnya Allah dan Rasulnya tidak memberitahu. Maka jangan kita sok tahu. Sebagaimana sebagian tarekat-tarekat sufiyah, mereka sok tahu bahwa roh itu begini-begini, roh itu begini-begini. Ketika sudah dikubur, roh itu bisa menemui anak cucunya. Apalagi terutama ketika anak cucunya lagi hajatan. Kalau lagi hajatan datang tuh neneknya, kakeknya, buyutnya gitu, nengokin gitu, ikut nyaksiin gitu, ikut kondangan gitu. Lalu disediain tuh jajan-jajan pasar apa. Ini ngarang. Tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, nggak ada wahyu seperti itu. Bahkan wa baina barzakhun ila yaumi yub'atsu, antara yang hidup dengan yang mati itu ada apa? Ada barzah. Apa barzah? Dinding tebal yang tidak mungkin bisa ditembus. Artinya tidak mungkin ada hubungan antara yang masih hidup dengan yang sudah mati dalam bentuk apapun. Ngobrol langsung, firasat, ngimpi, tidak. Maka ketika antum bermimpi melihat nenek antum yang sudah meninggal, bukan berarti antum sedang berhubungan dengan nenek antum. Ya, roh nenek antum ya berada di genggaman tangan Allah, tidak bisa berhubungan. Ketika ngobrol, ya, bisa saja setan. Yang tidak bisa dibohongi oleh setan hanya Rasulullah SAW. Misalnya kita bermimpi ketemu Rasulullah, ternyata dia bukan Rasulullah tapi setan, itu nggak mungkin. Tapi kalau kakek kita, nenek kita, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Pangeran Diponegoro, ya, bisa itu setan. Yang tidak mungkin setan hanya Nabi SAW. Maka kita bermimpi ketemu Imam Syafi'i misalnya, ketemu Imam Bukhari misalnya, ngomong begini-begini, ternyata dia setan. Mungkinkah? Mungkin. Yang tidak mungkin hanya Nabi SAW. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa hukum membunuh adalah kekal di neraka selama-lamanya. Bagaimana maksud, padahal bukan dosa syirik? Ya, ketika kita memahami bahwa yang dimaksud adalah kekal selama-lamanya, tidak mungkin masuk surga, berarti sama dengan syirik. Berarti kita memakai satu dalil, membuang dalil yang lain. Nah, ketika kita memakai dua-duanya, maka disimpulkan oleh para imam ada kalimat-kalimat kekal di dalam bahasa Arab, orang Arab, tapi yang dimaksud adalah ribuan tahun, berabad-abad, bukan selama-lamanya. Itu yang difahami oleh para imam, kecuali syirik. Kecuali syirik, karena sekali lagi dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah hanya syirik. Kafir pasti syirik, nggak mungkin kafir nggak syirik. Ya. Adapun yang masih bertauhid, walaupun melakukan dosa yang sangat besar seperti membunuh tadi, maka tidak kekal selama-lamanya. Maka khalidan fiha yang dimaksud dalam Al-Quran itu berabad-abad, saking lamanya sampai disebut khalidan fiha. Apakah ada hubungan kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi tersebut dengan pertemuan antara Nabi Musa dan Khidir? Karena ada di dalam surat. Tidak, ya, tidak, berbeda. Waktunya berbeda, peristiwanya berbeda. Nah, kebetulan aja sama-sama di surat Al-Kahfi. Ya, bahkan dengan yang lain, Dzulqarnain kan jauh, sama-sama di surat Al-Kahfi kan. Tidak mentang-mentang berada dalam satu surat kemudian ada hubungannya. Apakah ada keterangan gua Ashabul Kahfi itu di mana? Tidak ada. Berarti tidak perlu, ya. Kalau perlu tentu akan disebutkan. Adapun matahari masuk dan seterusnya, ini perlu agar kita mengambil pelajaran
bahwa walaupun mukjizat, walaupun karamah, tapi sunnatullah itu masih berlaku, gitu ya. Seandainya sunnatullah tidak berlaku, ya sudah, ya ngapain ada matahari masuk, ya ngapain dibalikkan ke kanan, dibalikkan ke kiri, gitu. Adapun di mana nggak perlu. Kalau perlu, tentu akan disebut dan wajib kita imani. Nama guanya apa misalnya, di bukit atau di gunung apa, di daerah mana. Ketika disebut, ya nggak perlu, ya. Dan tidak perlu juga mencari-cari di mana, ya. Sangat tidak perlu. Apakah saya salah melarang adik saya agar tidak bercerai dikarenakan suami adik saya suka membandingkan dirinya dengan mantan istri? Iya, hukum asal bercerai kan tidak baik. Tidak baik karena perceraian ini sangat disukai oleh iblis. Makhluk terburuk di jagat raya alam semesta ini sangat menyukai perceraian. Jadi pasti tidak baik. Masa iblis menyukai kebaikan? Tentu yang disukai oleh iblis tentu yang buruk. Saya kira antum masih hafal bagaimana iblis meletakkan singgasananya di tengah lautan. Datanglah bala tentaranya, para setan melaporkan begini. Nah, ketika melaporkan, aku datangi fulan dan fulana, akhirnya fulan dan fulana, suami istri itu bercerai. Senang sekali iblis. Berarti hukum asal bercerai tidak baik, walaupun tidak sampai ke haram, ya. Maka menasehati siapapun supaya tidak bercerai, tentu nasihat yang baik, ya. Secara hukum asal kita semua tidak suka, tidak menghendaki supaya adik kita, anak kita, sepupu kita, bahkan teman kita bercerai, kan tidak menghendaki. Kalau dia baik, ya, kecuali orang jahat, gitu. Maka sekali lagi, nasihat yang baik ketika menasehati seseorang untuk tidak menceraikan istrinya. Aku Rasulullah adalah keturunan dari yang baik-baik. Sekiranya hadis tersebut sahih, maka apakah tidak berlawanan dengan hadis tentang ayahku dan ayahmu di neraka? Tentu yang dimaksud oleh beliau bukan ayah langsung, ya. Karena hadis ini semakna dengan dari keturunan Ibrahim Allah memilih satu yang terbaik. Siapa? Ismail. Dari keturunan Ismail Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Kinanah. Dari keturunan Kinanah Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Quraisy. Dari anak keturunan Quraisy Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Hashim. Dari anak keturunan Hashim Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Aku Rasulullah SAW. Ya. Adapun langsung ke ayah beliau tentu kafir, ya. Keturunan kan bukan hanya ayah, kakek, ayahnya kakek terus ke atas, maka beliau dari orang-orang pilihan. Adapun langsung beliau kalah dengan siapa? Nabi Yusuf. Maka beliau pernah ditanya, ya Rasul, siapa manusia paling mulia? Nabi menyangka bahwa pertanyaan ini secara nasab. Maka beliau menjawab, manusia paling mulia adalah Yusuf. Karena Yusuf itu Nabi, ayahnya Yakub Nabi, kakeknya Ishak Nabi, buyutnya Ibrahim Nabi dan Khalilullah, Khalilur Rahman, Abul Anbiya.
Gak ada manusia seperti Nabi Yusuf. Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Tidak ada yang seperti Nabi Yusuf. Beliau sendiri kalau langsung. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi